Selamat pagi Sharon. Selamat pagi. Kak Mosa. Selamat pagi adik-adik. di rumah. Yuk, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu, Kak. Oh iya. Yaudah, yuk Kakak Yere, Sharon, dan adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sangat baik. Sekarang kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami dari awal hingga akhirnya. Berkati juga guru-guru kami, berkati mereka, berkati kami ya Tuhan. Terima kasih kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah, siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, kita akan pujian. Jadilah garam, jadilah terang. Yuk, semangat untuk memuji nama Tuhan. Ku bernyanyi, memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur, Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerjaannya. Bernyanyi, memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur, Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerjanya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus sekali Yesus, ya tetap Yesus. Ayo adik-adik, semangat bareng Tuhan. Aku bernyanyi, memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur, Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus memakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerjaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus sekali Yesus, ya tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus sekali Yesus, ya tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus sekali Yesus, ya tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus sekali Yesus, ya tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus sekali Yesus, ya tetap Yesus. Sekali Yesus dan Kak Mosas. ya Sharon, Contohnya jadi saksi Kristus itu gimana? menjadi saksi Kristus itu kamu berbuat baik, kamu menolong teman-teman kamu, dan kamu juga membantu orang tua Sharon. Gitu Iya. Wah, ya udah deh, nanti aku lakuin apa yang Kak Mosas bilang. Iya. Kak, apakah aku bisa jadi saksi Kristus nggak ya? Pasti bisa dong, kan ada Roh Kudus yang memampukan kita. Oh iya, berarti
Benar sekali Kakak Yeremia. Nah, Sharon sekarang udah mengerti belum? Udah ngerti Kak, udah ngerti. Oke. Sekarang kita akan terus memuji Tuhan adik-adik. Nyanyi lagi. Kita angkat pujian kita yang berkata, dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cerita firman Tuhan. Aku mau Kak. Ya, sebelumnya kita mempersiapkan hati kita, angkat pujian, itu taat perintah-Mu, kita sabar melakukan perintah Tuhan, sebab Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku.
Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami, berkati guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih. Dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu GPD Ketapang Keramat Soho, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kalian percaya semua sudah memegang Alkitab di tangannya masing-masing. Nah, hari ini tema firman Tuhannya adalah tentang Nabi Yesaya yang menjadi utusan Tuhan. Yang diambil dari Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyaksikan kisah tentang Nabi Yesaya saat ia dipanggil oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, dalam tahun matinya Raja Uzia, Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Dalam penglihatan itu, Nabi Yesaya melihat para serafim berdiri di sebelah atasnya. Maka terdengarlah suara, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Saat itu, Nabi Yesaya sangat terkejut dan berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Seorang dari serafim itu terbang menghampiri Nabi Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Serafim itu menyentuhkan bara itu ke mulut Yesaya dan berkata, "Bara ini telah menyentuh bibirmu. Sekarang kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu diampuni Tuhan." Kemudian terdengarlah suara Tuhan, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya pun menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat bagaimana Nabi Yesaya ketika ia menjawab panggilan Tuhan. Awalnya, ia merasa dirinya tidak layak. Masih ada dosa di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan mengampuni dosa Nabi Yesaya. Ya, kita lihat di sini, pada akhirnya Nabi Yesaya mau diutus oleh Tuhan. Kalau adik-adik membaca dalam keseluruhan kisah tentang Nabi Yesaya, bagaimana Nabi Yesaya ini menjadi penyampai suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, dia berfirman melalui Nabi Yesaya. Khususnya bagi orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda saat itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian baru pun, kita tahu bahwa Tuhan Yesus, dia datang ke dunia, tidak hanya untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa kabar keselamatan dari Allah. Ya, yuk kita buka sama-sama di dalam Lukas 4 ayat ke-43. Lukas 4 ayat ke-43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain
Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan Yesus datang tidak hanya untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi ia juga membawa kabar Injil keselamatan bagi orang-orang yang ada saat itu. Bahkan kabar Injil keselamatan itu telah kita dengar lewat firman Tuhan yang selalu kita baca setiap hari. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita juga bisa menjadi alat Tuhan. Kita juga bisa menjadi utusan Tuhan. Ya, kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti yang Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam usia adik-adik saat ini, kita pun bisa menjadi alat Tuhan dengan bersaksi. Amin. Semuanya, kalian percaya, mungkin dalam usia adik-adik saat ini, kalau membawakan kebenaran firman Tuhan, mungkin akan sulit. Tapi kalian percaya kalau adik-adik bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, kalian percaya tentu semua bisa melakukan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan. Adik-adik bisa menceritakan pertolongan Tuhan kepada teman-teman yang ada di sekolah, ya. Sekalipun sekarang semuanya serba online, kegiatan belajar dari rumah, tetapi adik-adik kita bisa bersaksi, menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan. Waktu itu saya sakit demam, puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Kita juga bisa menyaksikan, mungkin dari adik-adik semua yang ada di rumah pernah mengalami hampir kecelakaan. Tapi Tuhan Yesus menolong, sehingga luput dari kecelakaan. Mungkin juga adik-adik di rumah bisa bersaksi bagaimana Tuhan menolong kedua orang tua adik-adik semua. Ya. Nah, kita bisa bersaksi kepada teman-teman, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan siapa Tuhan Yesus itu, yang selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Adik-adik juga bisa bersaksi di tengah-tengah keluarga, buat papa, buat mama, buat kakak, buat adik, ya. Kalian percaya semua bisa bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Setidaknya kalau kita mungkin di dalam kehidupan kita mungkin susah bersaksi, tetapi setidaknya kehidupan adik-adik semua kita bisa menjadi berkat. Sebagai kakak, sebagai adik, tidak egois, tidak marah-marah, ya. Sama orang tua selalu patuh dan taat. Jadi ketika orang tua melihat adik-adik semua, wah, anak saya baik, dia rajin ke gereja, dan dia juga menjadi anak yang baik. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Mari kita buka sama-sama Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berfirman bahwa kita harus memperkenalkan, ya, bersaksi, menceritakan kabar keselamatan Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Dialah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi saya. Amin. Ya, selama kurang lebih 1 tahun ini, walaupun sekarang sekolah minggunya banyak secara online, kegiatan sekolah pun semua dilakukan di rumah, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk bisa bersaksi. Ya, jadikan kehidupan adik-adik semua boleh menjadi kesaksian yang baik, bukan kesaksian yang tidak baik,
tapi jadi kesaksian yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, sebagai ayat hafalan, Kaleman ajak kita semua membaca di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi ya, Yesaya 6 ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kalian mau kasih kuis nih, ya. Kalian percaya semua mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kalian akan memberikan 3 pertanyaan, nanti adik-adik menjawab dan kirimkan jawabannya ke email yang ada di bawah ini. Ya. Kalian kasih pertanyaannya ya. Yang pertama adalah, siapakah nama tokoh atau nabi yang menjadi tema firman Tuhan hari ini? Pasti tahu dong. Siapakah nama nabi atau tokoh yang menjadi tema firman Tuhan hari ini? Yang kedua, benda apakah yang dibawa oleh serafim yang kemudian disentuhkan ke mulut Nabi Yesaya? Yang kedua ialah, benda apakah yang dibawa oleh serafim yang kemudian disentuhkan ke mulut Yesaya? Yang ketiga, apakah yang dapat adik-adik lakukan atau yang dapat kita lakukan sebagai utusan Tuhan pada usia adik-adik saat ini? Tentu mudah, bukan? Nah, adik-adik, silakan kirimkan jawaban ke email yang ada di bawah ini ya. Baik. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau menjadi utusan Tuhan. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu, memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan, ketika mereka melihat kehidupan kami, mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati orang tua kami, keluarga kami, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Tuhan jaga dan lindungi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.